Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini, di channel Hendrika Diksi. Video kali ini saya ingin membahas kelanjutan tentang tutorial ataupun tips mengenai MIDI control dengan Resolume. Kalau video kemarin itu saya sudah membahas sebuah tutorial connect MIDI control ke Resolume, namun cuma satu. Nah, sekarang saya ingin mencoba memberikan tips juga bagaimana menghubungkan dua buah MIDI controller ke software Resolume. Jadi langsung saja. Ini dia. Pertama, buka dulu softwarenya, standby. Lalu yang kedua, persiapkan MIDI controllernya. Jadi kan kemarin ini MIDI control yang pertama yaitu Novation Control XL, dan yang kedua sekarang saya juga ada dari produk Novation, cuman ini launchpadnya, jadi ini full pad gitu ya, nggak ada fader dan juga knob. Sekarang kita coba sambungkan keduanya. Sama seperti sebelumnya, install dulu driver software MIDI controlnya, lalu konekin MIDI controlnya ke laptop ataupun komputer ya. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa dilihat bahwa kontrol ini sudah menyala dua-duanya ya, sudah menyala dua-duanya. Jadi ini sebetulnya sudah saya bikin pattern, cuman nanti kita lihat di software aja sebentar ya. Nah, ini dia. Ini tampilan seperti biasa Resolume. Pertama lanjut ke arena, toolbar arena, kita cek preference-nya lagi. Nah, lalu ke pilihan MIDI. Di sini akan terdetek MIDI controller dan audio interface di sini ataupun keyboard dan juga mouse itu biasanya terdetek di sini. Kita refresh. Nah, di video sebelumnya itu saya menggunakan Novation Control XL ya. Nih di sini ada Control XL. Nah, di sini tuh sebenarnya ada dua, ada DAG yang baru nih. LP Mini MK3 adalah profil dari MIDI control yang kedua. Di sini input dan outputnya kita enable juga ya. Nah, ini sama. Nah, untuk yang clock saya masih belum tahu itu apa. Pokoknya yang berbau-bau dengan MIDI control ini, in dan outnya itu harus nyalakan ya. Kalau udah tinggal close. Nah, kenapa sih mesti dua gitu? Jadi karena saya terkadang mendapatkan event dengan musik perform yang genre-nya berbeda, kadang pop, kadang dangdut, kadang rock, kadang EDM juga. Jadi kita bisa membayangkan cara kita main nanti gitu di depan panggung gitu ya. Nah, karena saya punya dua, biasanya saya gunakan untuk di genrenya EDM gitu, untuk yang musik-musik kencang. Kenapa mesti pakai dua gitu dengan pad? Jadi gini, untuk perpindahan di genre EDM itu sangat cepat dari tempo dan beatnya. Maka dari itu, karena launchpad yang pertama itu hanya 8x2 ya, alias 16 pad, itu saya sulit untuk berpindah visual gitu atau footage. Jadi yang ini saya gunakan untuk perpindahan visualnya saja atau footage visualnya saja. Jadi tinggal pencet aja, banyak pilihannya. Jadi mau berapa layer, berapa deck, itu enak gitu ya. Oh sebentar, sebelumnya ini defaultnya itu seperti ini, bawaan pabrik. Cuman saya udah set, punya preset juga dari seperti ini ke, nah seperti ini ya. Sama, ini bawahnya visual semua. Pokoknya monitor effect sebelah sini bisa juga. Nah sekarang masuk lagi ke software. Nah, kita masuk ke shortcut lalu MIDI. Nah, ini kan pattern yang kemarin ya, di video sebelumnya saya udah bahas. Ini pattern dari satu MIDI control. Nah, kita tinggal bayangkan fungsinya akan digunakan sebagai apa aja nih si MIDI control. Nah, karena saya menggunakan dua, di pad MIDI control yang pertama 8x2 ini saya ganti fungsinya ya. Nah, karena di sini sudah ada, kita ganti dengan pad yang ada di sini nomornya dari ujung kiri sampai ujung kanan gitu ya. Nah, bisa dilihat itu kan 1 strip C5 C crash 5. Nah, sekarang kita ganti dengan ini, berubah tidak? Nah,
1C4 ternyata ya. Ini kenapa ada 1CD itu sebenarnya notasi ya, notasi di musik sama C D F G A B C seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada tuh C D4, lalu ada yang ketiga ada D crash 4, ada F gitu ya. Tinggal lanjutin aja. Nah, sekarang sudah ter-record di pattern di sini. Lalu pad ini saya gunakan untuk visual dan juga efek-efek yang saya akan beri contoh. Misalkan di sini ada efek strobe. Efek strobe mana strobe? Nah, strobe. Oh, sorry, sebelumnya stop dulu. Strobe ini kita drag ke komposisi ya. Nah, seperti ini. Untuk pengaturan frekuensinya kita atur juga MIDI control. Nih frekuensi. Kita cari knob yang kita pengen ya. Misalkan sebelah sini. Lalu untuk enable atau disable-nya biar tidak jauh. Jadi kita pilih juga pad yang ada di sini. Nah, kita contoh, kita cari juga di sini bisa di yang merah, yang kuning, yang hijau atau yang biru nih ya, bisa. Untuk enable dan disable itu ada di sini di B ya. Kita pilih target B, lalu kita cari tombol padnya. Misalkan kamu pilih di sini ya. Untuk B tadi. Nah, sudah terisi. Kalau sudah terisi, kita stop juga. Nah, ini kan nyala nih. Sekarang kita coba pencet yang tadi ya. Sebentar. Mati kan? Efek strobe-nya mati. Nah, sekali lagi. Nah, tinggal tadi frekuensinya di mana? Nah, di sini. Tuh, atur pakai knob. Bayangkan kalau genre IDM dari tempo sampai bass dropnya seperti ini, tinggal disable dan enable, disable. Nah, sangat sederhana sekali. Jadi tinggal pilih efek ataupun footage visual, tinggal masukin di MIDI control. Lalu misalkan setelah efek kita juga bisa menambahkan efek tapi dengan mode piano ya. Jadi maksudnya piano itu adalah ketika kita tekan sekali itu tidak langsung nyala kecuali kita tekan gitu ya. Biarkan defaultnya itu kita tekan sekali pad terus gitu ya, berjalan. Jika ingin berhenti di stop, pencet lagi. Kalau ini enggak. Misalkan kita masukin strobe ini ke sini nih, ke jajaran ini ya, di deck di sini ya. Kita masukin di di sini strobe. Nah, kalau kita klik kan langsung nih. Tapi ini sebenarnya bisa untuk mempermudah permainan kita juga, kita tinggal nih di sini ya. Saya lupa. Nah, ini. Klik kanan di sini, lalu trigger style, pilih piano. Oke, pilih piano. Jadi, nah biasanya kan kalau kita klik atau pilih dengan pad langsung jalan. Nah, karena modenya piano, yaitu hanya jika ditekan atau dipencet gitu ya, itu baru bisa berjalan. Karena kalau kita milih footage kan nih langsung seperti ini. Nah, ini saya tekan pakai mouse. Saya lepaskan. Sekarang kita coba pakai MIDI control lagi. MIDI. Nah, sekarang kita udah pilih targetnya di situ. Tinggal kita pilih lagi di mana tempat yang paling nyaman buat kita untuk ngasih atau metode untuk strobe dan piano tadi ya. Kita kasih contoh misalkan di sini. Karena kan itu kolom 8 paling ujung.
ya, karena ini di kolom 8 paling ujung dan ini juga paling ujung, jadi ada patokan. Oke, 1 nih, ada 1 tuh paling bawah, 2 tengah, 3 yang paling atas. Oke, sekali lagi jadi nomor 3 ini nih, nomor 3 ini ya, nomor 3. Nah, sekarang kita kembali lagi, lalu di stop. Nah sekarang, nah kan ini nih pen saya udah berjalan, kita coba strobe. Kalau ini strobe yang pertama di komposisi. Nah ini yang ketiga. Tergantung gaya permainan VJ sendiri mau seperti apa. Yang intinya dua tangan ini akan terus megang launchpad gitu ya. Dan cukup sederhana dan mudah untuk menghubungkan dua buah MIDI control. Jika perlu 3, 4 itu silahkan balik lagi ke teman-teman bagaimana Anda atau teman-teman melakukan metode permainan VJ-nya sendiri. Yang jelas MIDI control bukan hal yang wajib, tapi terkadang memang diperlukan untuk mempermudah kita untuk bermain, karena jika sudah bertemu dengan beberapa event dengan ada perform music gitu, pasti bakal bertemu genre-genre yang berbeda, ada yang pop dan juga upbeat ke atas gitu. Jadi sekian tips dari saya atau tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan share juga video ini buat teman-teman semua yang pengen jadi VJ atau belajar jadi VJ. Sekali lagi saya Hendrik pamit, terima kasih dan sampai jumpa.